Gina. Aku seorang anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sejak kecil aku tinggal bersama ayahku. Ibuku sudah meninggal sejak aku kecil. Ayahku seorang buruh tani. Ia setiap hari pergi pagi buta ke sawah untuk bekerja. Kadang-kadang ia sering pulang malam. Sebelum ayah pergi ke sawah, ayah melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, menyapu, dan lain-lain. Seharusnya pekerjaan rumah itu adalah tugasku. Aku adalah anak yang sangat malas. Setiap hari, aku tidak pernah membantu ayahku untuk bekerja, dan aku suka membentak ayahku. Pulang sekolah, perutku terasa sangat sakit karena aku belum makan dari tadi pagi. Aku pergi ke dapur, aku melihat di meja makan hanya ada daun singkong dan nasi saja. Aku langsung pergi ke sawah dan marah-marah ke ayah. "Ya, kenapa ayah tidak masak? Aku lapar, ingin makan." "Di rumah tidak ada makanan sama sekali," ujar Gina marah pada ayahnya. "Nak, makanlah. Tadi pagi ayah sudah masak daun singkong," ujar ayah. "Daun singkong mulu, aku bosan setiap hari makan daun singkong. Aku pengen makan ayam," ujar Gina kepada ayahnya. Keesokan harinya, ayah pergi ke sekolah membawakan makanan untukku, menggunakan pakaian yang sangat dekil. Teman-temanku melihat ayahku. Aku sangat malu karena ayahku berpenampilan seperti itu. "Gin, ini ayah kamu. Aku pikir ayah kamu kerja di kantor. Ternyata kerja di sawah," ujar salah satu temannya. Lalu aku seret ayahku ke tempat yang sepi dan aku marah kepada ayahku. "Yah, kenapa ayah ke sekolah? Aku malu dengan teman-temanku," ujar Gina marah kepada ayahnya. "Maaf nak, ayah cuma mau mengantarkan makanan untukmu," ujar ayah. Setelah itu, aku mengusir ayah dari sekolah. Suatu hari, ayah sedang sakit. Aku melihat ayah sedang tidur, tidak pergi ke sawah. Aku membangunkan ayahku sambil marah-marah. "Yah, kenapa ayah tidur? Males-malesan. Kenapa ayah tidak pergi ke sawah? Kalau ayah tidak bekerja, kita mau makan apa?" ujar Gina marah-marah kepada ayahnya. Ayahnya langsung terbangun dari tidurnya dan pergi ke sawah. Esok harinya, sakit ayah semakin parah. Walaupun sakit, ia tetap menguatkan diri untuk pergi ke sawah. Siang harinya, aku sedang duduk santai di rumah. Ada seseorang yang mengetuk pintu rumahku dan memberitahu bahwa ayah tergeletak di sawah dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Mendengar kabar itu, aku buru-buru pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayah. Setelah sampai di sana, ternyata ayah sudah siuman. Ayah melihat diriku sambil tersenyum dan meneteskan air mata. "Pak, aku titip anakku ya," ucap ayah kepada bosnya. "Nak, jaga dirimu baik-baik. Kamu jangan nakal dan jadilah anak yang pintar, berbakti, dan berperilaku baik," ujar ayah sambil mengelus kepalaku. Setelah beberapa menit, ayah mengelus kepalaku. Bersuara, ayah sudah tidak terdengar dan tidak bergerak. Dokter bilang ayahku sudah tiada. "Ayah, jangan tinggalin Gina. Gina sendirian," ujar Gina sambil menangis. "Yah, Gina minta maaf. Selama ini Gina selalu membentak ayah," ujar Gina menangis. Aku menyesal karena selama ini aku sering membentak ayah. Ayah capek-capean bekerja demi aku, dan aku tidak memikirkannya. Aku anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Pesanku kepada pembaca ataupun kalian semua, jangan pernah sia-siakan orang tuamu. Mereka yang paling mengerti saat kita susah maupun senang. Apabila sebuah penyesalan merupakan sebuah pengalaman, maka hikmah adalah sebuah hal besar yang terkandung di dalamnya. Berhentilah menyesali masa lalu, karena itu telah berlalu. Yang paling penting adalah keadaan kita saat ini. Jangan sampai kesalahan itu terulang kembali.